jadinya ada beberapa yang tidak bisa menghandle maintenance-nya. Jadi solusi dari saya ya saling membackup lah. Itu kendalanya di situ, Pak. Urusan pekerjaan, ada yang kuliah. Ya kalau itu sih memang natural ya Om ya. Artinya kendala seperti itu hampir semua dialami oleh gereja-gereja yang mengadakan pemuritan mentoring. Memang sejauh ini kita belum pernah evaluasi ya. Kita ketemu dengan para mentor-mentor untuk benar. Mungkin kita sekali waktu perlulah ke sini ngopi bareng sambil menjagong untuk mengevaluasi apa yang akan kita kerjakan ke depan. Saya sangat setuju sih Pak. Tapi ini agak panas nih Om. Kita ngobrol di tempat lain yang agak nyantai yuk. Sambil pesan kopi. Ya. Di sana yang dekat Sebonya atau di mana? Enggak, di dekat-dekat sini aja Om. Nanti pesan kopi ke sana ya. Jauhan berarti. Oke. Yuk, pesan kopi dulu yuk. Boleh. Ini masnya sendirian mungkin bisa gabung di sini. Oh, iya, agak terkejut juga. Iya. Sore Pak. Oh ya. Ya. Bisa ikut gabung Pak, sendirian Pak? Ya sendirian silakan. Asal ya gabung ya Pak. Monggo. Siap. Buatan ganggu ya. Buatan. Silakan duduk. Iya. Makasih Pak. Iya. Aduh. Panas Pak. Masih cukup panas ya Pak. Ini Pak ada monggo. Iya. Wah, heboh saya. Om apa nanti pesan kopi ya? Nggih, makanya tak pesen nggih. Pahit napa mboten? Saya pakai gula sedikit saja. Oke. Saya tetap lebih senang yang manis. Siap Pak, tak pesenkan. Maaf loh Pak, ikut gabung nih loh. Enggak apa-apa ya Pak ya, sungguh ya Pak ya. Enggak apa-apa Pak. Tapi sendirian bener Pak? Bener sendirian Pak. Pak Kristianto, betul nggih? Nggih leres Pak. Kenalkan Pak, saya Aan dari Pak Kristianto Pak Jangkring. Nggih. Ini teman saya Pak. Iya Pak Kristianto Pak nggih. Dari seragamnya kayaknya Bapak seorang damkar nggih Pak nggih? Nggih leres Pak. Oh. Dari Pemda ya Pak? Enggak, dari perusahaan Pak. Oh dari perusahaan. Iya. Perusahaan yang ada di Kudus Pak. Woi di Kudus. Iya. Damkar. Kentara dari seragamnya Pak. Kalau saya dari topinya Pak. Dari apa topi. namanya sebutannya Pak? Baret ini. Pak. Kabaret. Iya benar. Dari Baret. baretnya Iya. tadi tak lihat. Itu ada slogannya fighter di situ Om. Ada bed apa namanya ya? Fighter itu kan pejuang. Jadi gitu ya Pak ya. Seorang damkar itu seperti itu ya Pak ya. Betul Pak. Atau ada slogan khusus Pak seorang damkar itu Pak? Damkar itu slogannya pantang pulang sebelum padam Pak. Jadi Pantang suatu pulang kegiatan sebelum kalau enggak selesai harus selesai baru pulang Pak. Kalau Itu ya, kejadian sampai api, seperti itu ya. Istilahnya kalau makan tuh harus habis gitu. Iya betul. Jangan sampai ada sisa. Separuh ya betul sekali Pak. Jadi seperti ketika ada tugas, kalau api belum padam, belum boleh balik gitu ya Pak ya? Belum boleh pulang Pak. Wih, itu integritas betul dipertaruhkan itu. Iya Pak. Udah lama Pak menjadi seorang damkar ini Pak? Udah lumayan lama Pak, mulai tahun 98 Pak nyampe sekarang Pak. 98, wah saya belum lahir tuh Pak. Lah. Nyampe sekarang Pak. Jadi syukuri Pak bisa minimal membantu dengan tulus hati Pak. Iya. Pak Kris, resiko menjadi seorang damkar itu lumayan berat ya Pak ya? Berat Pak. Seorang damkar itu ada SOP tertentu ya Pak ya? Sebetulnya ada SOP tertentu Pak, tapi minimal kalau kita terjun ke hal lapangan itu harus kita bisa cerdas, tangguh, berani menghadapi apa yang ada di depan kita Pak. Jangan separuh-separuh gitu loh Pak. Sesuai dengan bed yang di situ Pak ya, fighter itu ya? Iya betul seperti itu Pak. Harus berani, cerdas, tangguh Pak untuk menghadapi hal. Kalau kita sudah terjun ke api, kalau iya ndak gitu saja Pak. Jangan separuh-separuh. Jadi nantinya ndak enak kalau separuh-separuh Pak. All out ya Iya. kerjanya semuanya. Gitu Pak. Jadi kerjanya juga harus siaga Pak Anto. Siaga. Terus Pak, ini musimnya musim panas seperti ini Pak. Itu setiap kapan dibutuhkan harus siap Pak? Siap Pak. Siap siaga Pak. Walaupun jam 1 malam pun ada telepon tetap Siap gas. gerak pokoknya. Tanggung jawabnya berat juga sebagai damkar ya? Betul Pak. Sering orang-orang itu melihatnya wah kerjanya pena, udah geluduk seperti itu, tapi setiap ada kejadian memang harus langsung
Satset gitu ya. Satset Pak langsung. Nggak ada kata tidak Pak. Ya, apapun identitas kita, apapun pekerjaan kita, tetap ada resiko dan tanggung jawab yang harus kita pikul ya kan ya. Mas Kris, terima kasih waktunya. Selamat bertugas. Tetap setia dalam pekerjaan. Siap Pak. Tadi Pak. Siap. Saudara yang diberkati Tuhan, identitas itu adalah sebuah tanggung jawab. Kita sebagai orang percaya memiliki sebuah identitas, yaitu kasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu adalah garam dan terang dunia. Ketika firman Tuhan bicara bahwa kita adalah terang dunia, itu berarti menjelaskan bahwa dunia ini dalam keadaan gelap. Dan kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan itu. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, apakah kita akan kehilangan identitas kita sebagai orang percaya yang hidup penuh dengan kasih, yang sanggup untuk mewujudkan kasih itu di tengah-tengah dunia? Kita bersama-sama akan menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, mewujud nyatakan kasih. Namun sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami akan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan pemahaman dan pengertian yang benar tentang firman-Mu sehingga kami boleh hidup di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Seutuhnya pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kesempatan saat ini firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan untuk setiap kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah
setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hati serta mau melakukan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tema perenungan kita pada kesempatan ini adalah mewujud nyatakan kasih. Surat Roma yang kita baca barusan adalah ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Bagaimana konteks yang dialami Paulus adalah dia menghadapi pelayanan di kota Roma, bagaimana jemaat dari latar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Saudaraku, perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan kebangsaan merupakan sebuah potensi untuk di dalam sebuah jemaat muncul sebuah konflik. Demikian pun dengan jemaat yang ada di Roma waktu itu. Jadi orang-orang percaya yang ada di sana bukan hanya dari golongan Yahudi, tapi mereka juga berasal dari non-Yahudi. Sehingga nasihat ini disampaikan seorang Rasul Paulus. Karena jemaat sangat berpotensi munculnya sebuah konflik, dan kalau konflik tidak dimanage dengan baik akan menjadi sebuah perpecahan dalam jemaat, sehingga tidak menghadirkan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, ketika konflik itu terus dipelihara, maka yang ada adalah sesuatu yang chaos dalam jemaat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja masa kini pun sebenarnya tidak kebal dengan yang namanya konflik. Karena di dalam gereja itu muncul beberapa latar belakang, mungkin budaya. Walaupun dari GITJ itu juga bisa dari berbagai macam latar belakang suku. Kemarin kita berkunjung ke GITJ Wahyuni Mandira juga. Kita menemukan di sana bahwa orang-orang GITJ di sana semuanya itu tidak selalu dari suku Jawa, saudara. Ada yang dari Medan, dari suku Batak, ada yang dari Timor juga, dan mereka bergereja menjadi satu di gereja GITJ. Kemudian perbedaan latar belakang pendidikan, saudara. Perbedaan ini juga sangat berpotensi tentang pemahaman akan sesuatu. Nah, jadi sebenarnya gereja itu sangat potensi untuk muncul konflik, muncul masalah, muncul perpecahan. Oleh sebab itu dengan sangat serius Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Roma. Dan ini juga tentunya menjadi nasihat bagi kita semua orang percaya, bagaimana kita itu harus hidup di dalam kasih dan mewujud nyatakan dalam tindakan praktis kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, kita mengklaim bahwa Tuhan itu ada dalam hati kita, di dalam diri kita. Ketika kita mengklaim dan percaya, mengimani bahwa Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, itu artinya kasih itu ada di dalam diri kita. Jadi kasih itu bisa kita wujud nyatakan dalam sebuah tindakan real dalam kehidupan ini. Kalau tadi di awal kita bisa mengenali seseorang, mengenali identitas seseorang itu dari seragamnya. Pak Kristianto tadi ya, kita dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang damkar itu dari seragam yang dia pakai. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya, identitas kita adalah kasih. Orang taunya orang yang percaya itu penuh dengan kasih. Nah, kenapa? Karena Allah ada di dalam diri kita. Sang kasih itu ada di dalam diri kita. Minggu yang lalu kita baru bicara tentang jangan hidup menurut cara dunia ini hidup. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan bahwa supaya kita hidup berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saudara. Sehingga dengan demikian ketika kita hidup di dalam Tuhan, sang kasih itu seharusnya di dalam kehidupan saya dan panjenengan memunculkan atau melahirkan atau dapat membuahkan bahasa rohaninya ya,
tindakan-tindakan yang penuh dengan kasih. Saat ini kita mau bicara lebih dalam. Wujud nyata dari kasih itu seperti apa? Perhatikan ayat yang ke-9, saudaraku. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kita semua bahwa untuk mewujud nyatakan kasih itu yang pertama apa? Jangan pura-pura. Artinya kasih itu harus murni, saudara. Kasih itu nggak boleh pura-pura. Jadi bisakah kita berpura-pura untuk mengasihi orang lain? Bisa. Bisa nggak kita berpura-pura mengasihi Tuhan? Bisa banget, saudara. Oleh sebab itu kita diingatkan, kalau memang kita punya Allah di dalam hidup kita, kalau memang Allah itu hidup di dalam diri kita, seharusnya kepura-puraan ini nggak ada. Ketika kita mengakui bahwa Allah hidup di dalam hidup kita, saudara, seharusnya hidup kita itu murni, dapat membuahkan kasih itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Namun tidak kita pungkiri bahwa masih banyak orang Kristen yang kasihnya itu pura-pura. Senyum di depan, manis senyumnya, di belakang, perlu tusuk dari belakang. Kenyataan yang ada, dan itu seringkali menjadi kesaksian yang gak indah di dalam gereja. Apa? Kasih yang pura-pura. Nggak enak banget, saudara. Itu bahasa bulungnya munafik. Mari kita introspeksi. Di dalam kehidupan kita, yang ngaku bahwa kita itu punya Tuhan di dalam diri kita, kita punya Allah di dalam diri kita, apakah kita masih hidup dalam kepura-puraan? Saya spesifik mau bahas tentang kasih yang murni kepada Tuhan. Saudara, untuk memiliki kasih yang murni kepada Tuhan, ini tentu kita prosesnya nggak gampang. Emas yang murni aja prosesnya nggak mudah, ya kan? Emas itu harus dibakar dengan titik panas tertentu sehingga semua partikel-partikel yang nggak penting rontok dari keberadaan emas yang murni itu, sehingga emas itu akan menjadi murni. Dibakar, saudara. Perlu digodok untuk menjadi murni. Pertanyaan saya adalah, ketika kita dimurnikan kasih kita kepada Allah, ini pun sakit prosesnya. Supaya kita nggak menjadi kasih yang pura-pura, itu kita harus mau diproses, mau digodok dengan cara Tuhan. Sakit, iya dong. Proses itu sakit. Yang namanya proses itu nggak ada yang enak, saudara. Namun ketika emas itu berhasil dimurnikan, maka emas itu memiliki nilai yang berkualitas, memiliki nilai yang tinggi karena dia memiliki kemurnian. Demikian pun hidup saya dan saudara. Sebagai orang percaya, hidup kita nggak akan bernilai kalau kita nggak mau dimurnikan oleh Tuhan. Satu hal yang boleh saya mau sampaikan, ketika kita dimurnikan, kita dalam keadaan sakit, ingat, kalau emas itu dimurnikan, ada tangan yang memegang emas itu untuk dimurnikan. Demikian pun dengan hidup saya dan saudara. Ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, you're not alone, panjenengan gak sendirian. Ada tangan Allah yang selalu memegang panjenengan. Ada tangan Allah yang selalu menjaga panjenengan sampai panjenengan benar-benar murni seperti yang Allah kehendaki. Sehingga pada akhirnya Anda akan timbul menjadi orang Kristen yang berkualitas. Kita mungkin
biasa dengan hal-hal yang sakit. Kita mungkin akan merasa kesakitan luar biasa. Namun ingat, ada tangan Tuhan yang selalu memegang panjenengan untuk dimurnikan. Allah tidak pernah meninggalkan saya dan panjenengan, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, untuk mewujud nyatakan kasih, yang pertama kita harus memiliki kasih yang murni kepada Allah. Supaya kita tidak menjadi orang percaya yang berpura-pura mengasihi Allah. Kalau kepada Allah saja berpura-pura, maka kita pun bisa potensi terjerumus ke dalam mengasihi sesama itu pun berpura-pura. Dunia ini banyak orang yang berpura-pura mengasihi, saudara. Ketika seseorang sukses, duitnya banyak, posisi jabatannya tinggi, banyak yang mendadak ngaku saudaranya, saudara. Banyak yang senang dekat dengan dia. Banyak banget. Tapi ketika seseorang itu mulai jatuh, seseorang itu mengalami sebuah persoalan, seseorang itu mengalami sebuah badai kehidupan, mulai yang dulunya ngaku-ngaku saudaranya, yang dulunya ngaku-ngaku sahabatnya, mereteli, saudara. Meninggalkan dia sedikit demi sedikit. Akhirnya orang itu menjadi sendirian. Kasih yang murni kepada Allah akan terus diuji. Demikian juga ketika kita mengalami sebuah pencobaan seperti yang saya ceritakan tadi. Mungkin orang-orang mulai meninggalkan kita. Mungkin saat ini kita dalam situasi yang gak baik. Mungkin pertanyaan kita, apakah Allah masih mengasihi saya? Apakah Allah masih mencintai saya? Apakah Tuhan itu masih sayang sama saya? Dan saya menjawab, sampai kapanpun Tuhan tetap mengasihi panjenengan. Lewat setiap pencobaan itulah Tuhan mau menyatakan sesuatu yang baik, menyingkirkan benalu-benalu yang akan menjadi parasit dalam hidup panjenengan. Dan kasih yang murni akan muncul dari diri jenengan ketika jenengan mampu bertahan dalam pengharapan di dalam Dia. Saudara dikasih Tuhan, terus belajar untuk mau diproses Tuhan, untuk memiliki hati yang murni, kasih yang murni kepada Tuhan, sehingga kita memiliki kasih yang murni kepada Allah. Aplikasinya tentu kita akan mengasihi sesama kita itu dengan murni juga, tidak pamrih, tidak pura-pura. Namun Tuhan ingatkan kita semua, kalau kasih kita kepada Allah murni, maka kasih kita kepada sesama pun akan menjadi murni. Yang kedua, saudaraku, bagaimanakah mewujud nyatakan kasih di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini? Saya masih lanjutkan ayat yang ke-9, saudara. Lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat. Ini nasihat praktis seorang Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jauhilah yang tidak benar. Jauhilah hal-hal yang buruk. Jauhilah hal-hal yang bisa membawamu jatuh ke dalam dosa. Tapi lakukanlah hal yang baik. Kita akan diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang jahat, mana yang tidak baik, dan mana yang baik. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan di tempat ini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, umumnya orang itu ingin dihormati, baru dia bisa menghormati. Jadi kasih itu adalah sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu melampaui diri kita sendiri. Kalau belum melampaui diri kita, itu belum kasih, saudara. Jadi saya tekankan sekali lagi, ketika kita bilang kasih, kita bicara tentang kasih, itu sesuatu tindakan yang melampaui diri kita sendiri. Kalau belum melampaui diri kita sendiri, itu belum kasih, saudara. Kalau kita ingin dihargai orang, maka kita harus menghargai orang. Kalau kita hanya ingin dihargai orang, semua orang seperti itu. Firman Tuhan ingatkan kita, saling mendahuluilah dalam memberi hormat. Ketika kamu nggak dihormati, mau nggak menghormati orang itu?
Sesuatu yang melampaui diri kita, saudara. Ngapain aku menghormati orang itu, wong dia nggak menghormati saya? Masuk akal nggak? Tapi firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita. Ketika kamu nggak dihargai orang, ketika kamu nggak dihormati orang, masihkah kita mau menghormati dan menghargai mereka? Kasih. Melakukan tindakan yang melampaui diri kita sendiri. Mampukah kita melakukan itu? Firman Tuhan katakan, lakukanlah hal yang baik. Saudara, ketika Tuhan memberikan perintah ini, tentunya Tuhan sudah mengukur kekuatan kita bahwa kita mampu melakukan ini. Enggak mungkin dong Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Pastinya kita bisa melakukan itu, hanya saja kita terbentur di hati kita. Seringkali kita merasa nggak mampu, nggak bisa. Aku disakiti Tuhan, ngapain aku menghormati dia? Aku difitnah Tuhan, aku disakiti Tuhan, ngapain aku harus menghargai dia? Sesuatu yang logis. Iblis masuk lewat cara itu, saudaraku. Sesuatu yang masuk akal. Sehingga kita pada akhirnya jatuh dalam suatu belenggu yang namanya jebakan Batman, saudara. Sehingga kita tidak hidup dalam kasih tadi. Masuk akal banget untuk tidak mengasihi orang yang membenci kita. Masuk akal banget untuk tidak mengasihi orang-orang yang tidak menghargai kita. Dan ya, kasih itu melakukan perbuatan yang melampaui diri kita sendiri. Tidak hanya itu, saudara. Hal yang baik itu apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dalam pelayanan. Wow, gampang ini? Enggak. Saya 13 tahun melayani Tuhan di GT Jemblung Cangkring. Pasang surut kayak waduk gembong ini, saudara. Ini surut, kadang pasang. Seperti itu pun hati seorang manusia kadang mengalami pasang surut. Namun firman Tuhan ingatkan kita semua pada saat ini, yang baik itu adalah jangan pernah kendor dalam melayani Tuhan. Penuh antusias dalam melayani Tuhan. Untuk menjaga spirit ini, kalau kita nggak berdekatan dengan Tuhan, kita nggak punya kekuatan apapun untuk melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu banyak sekali hal yang berpotensi membuat kita sakit hati, saudara. Dalam pelayanan itu banyak sekali potensi hal-hal yang membuat kita kecewa, saudara. Dalam sebuah pelayanan itu banyak hal yang sangat berpotensi membuat kita lumpuh, males pelayanan. Tapi satu hal saya mau katakan, ketika kita males, ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita ogah-ogahan melayani Tuhan, saya katakan itu semua dari si jahat, bukan dari Roh Kudus. Ingat, Tuhan ada di dalam diri kita. Itu bukan suara Tuhan kalau kayak gitu, perlu kita tengking dalam nama Yesus. Itu suara dari si jahat, saudaraku. Jadi, apapun yang Anda rasakan saat ini, firman Tuhan ingatkan kita, tetaplah setia melayani Tuhan. Itu yang baik, kita harus tahu itu. Sebagai wujud kasih kita kepada Allah, mari kita melayani Tuhan dengan antusias, dengan penuh gairah. Bersukacitalah dalam pengharapan. Banyak orang Kristen yang ngelumpruk imannya, saudara. Banyak orang Kristen yang ngenderek imannya, saudara. Dia tidak punya sukacita, dia tidak punya hati yang gembira karena dia terfokus kepada masalahnya sendiri. Dia berpikir bahwa masalahnya itu masalah yang paling gede gitu, saudara. Fokusnya hanya kepada masalahnya. Fokusnya bukan kepada Allah. Kalau kita mengakui bahwa Allah hidup di dalam diri kita, kita mengenal Dia, saudara. Harusnya kita tahu dong bahwa Allah kita itu kuasanya jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan itu modal untuk kita bersukacita dalam pengharapan. Amin. Banyak orang Kristen tahu ini tapi nggak diimani, saudaraku. Dia taunya Tuhan saya berkuasa, tapi aplikatifnya dia ngelempuruk imannya, kecewa. Banyak hal seperti itu. Puluhan tahun bekerja tidak naik jabatan seadanya, ngelempuruk, marry dengan yang lain. Saudara, kalau kita punya Tuhan di dalam hati kita, kita dizolimi orang bahasanya ya, kita mau disalahin orang, kita mau difitnah orang, nggak apa-apa, biarin aja. Firman Tuhan katakan, pembalasan itu adalah hakku. Ini masuk poin yang ketiga sebenarnya, saudara. Jadi untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada Allah, kepada sesama, yang ketiga adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Ini mudah banget diucapkan.
namun susah banget dikerjakan. Percayalah kepada Tuhan. Ayat yang keberapa saudaraku? Ayat yang ke-17 mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Saudaraku, pernah disakiti orang? Pernah karir Anda dihalangi orang? Pernah enggak usaha Anda disalahin orang? Apa yang kita lakukan? Marah. Apa yang kita lakukan? Kecewa. Apa yang kita rasakan? Sedih. Kalau panjenengan percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri jenengan, memimpin hidup jenengan, melindungi jenengan, orang mau melakukan apa kepada kita, tenang saja saudara. Jangan terbawa perasaan. Ingat, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Wujud dari kasih itu adalah mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang berotoritas penuh atas hidupmu. Tuhan pemilik dirimu. Tuhan yang tahu yang terbaik bagi dirimu. Kalaupun saat ini kamu mengalami kondisi yang dibuat orang mungkin ya, kamu disalahin orang dalam pekerjaanmu, sekolahmu disalahin orang mungkin ada orang-orang yang sengaja ingin menjatuhkanmu, biarkan saja. Tugasmu hanya berdoa dan memberkatinya. Wah, gak masuk akal ya saudara ya. Iya, Kristen itu gak masuk akal. Iman Kristen itu gak masuk akal. Karena kasih itu sekali lagi melampaui, melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui diri kita. Berdoalah untuk orang yang mengutuk kamu. Berdoalah orang yang membenci kamu. Saudara, ajaran mana yang seperti ini? Gak ada. Tapi karena kita punya Tuhan, kita punya Allah dalam diri kita, makanya apapun yang menimpa kita saat ini, kita mau serahkan semuanya kepada Allah. Percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Dan biarkan Dia beri ruang kepada Allah untuk bertindak saudara. Tugas panjenengan hanya terus setia, berdoa, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi untuk mewujud nyatakan kasih ada 3 hal yang boleh saya sampaikan pada kesempatan saat sore hari ini. Jadi yang pertama, untuk mewujud nyatakan kasih, kita dapat mewujud nyatakan kasih itu ketika kita dapat memiliki hati yang murni atau dapat memiliki kasih yang murni kepada Allah. Yang kedua adalah kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dan ini semuanya bersumber dari Allah. Saudaraku yang terakhir, mewujud nyatakan kasih itu bagaimana? Kita mau mempercayakan semua hidup kita, persoalan kita, keluarga kita, pelayanan kita kepada Sang Pemilik hidup kita, yaitu Allah sendiri. Apapun yang menimpa kita saat ini, kita mau percayakan kepada Tuhan bahwa semuanya ketika Tuhan bekerja akan baik-baik saja. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.